Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Aryansyah dari kelas 7B dengan NPM 2262102237. Presentasi singkat ini bertujuan untuk mengganti ketidakhadiran saya di beberapa waktu. Dan video ini bertujuan untuk mengganti ketidakhadiran saya itu. Gitu. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi sebelumnya, yaitu konsep dasar kurikulum. Ini saya ambil dari RPS pada materi pertama. Kita mulai saja. Bagian pertama ini yaitu konsep dasar kurikulum. Didefinisikan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar. Asal kata berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang berarti lintasan atau jalur yang harus ditempuh dalam proses pendidikan. Nah, fungsi utamanya di sini yaitu yang pertama menentukan arah pendidikan, menjadi acuan bagi guru dan siswa, menjamin ketercapaian kompetensi. Berikut sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Di sini ada tabel yang berisi tahun, nama kurikulum, dan ciri utamanya. Pada 1947, yaitu Rencana Pelajaran ya namanya. Jadi ciri utamanya ini berfokus pada pendidikan karakter pasca kemerdekaan. Karena kita merdekanya 1945. Kemudian di 1952, yaitu bagian nama kurikulumnya itu rencana terurai, yang fokus utamanya pada materi yang lebih terstruktur. Nah, kemudian ada 1964, yaitu dengan nama kurikulum pendidikan 1964 ya, sesuai dengan nama tahunnya. Ciri utamanya ini berfokus pada penekanan pada Pancawardhana. Nah, kemudian pada 1975, yaitu kurikulum 1975 ya, sama juga namanya, yaitu ciri utamanya tujuan instruksional umum dan khusus. Nah, lanjut di 1984, yaitu sama juga kurikulum 1984. Ciri utamanya yaitu pendekatan proses belajar aktif. Kemudian di tahun 94, kurikulum 94 juga, fokus utamanya pada penekanan pada muatan lokal. 2004 yaitu KBK ya, berbasis kompetensi. Ke 2026 yaitu KTSP atau otonomi sekolah, dan 2013 atau disebut dengan K13, kurikulum 13 ya, pendekatan saintifik. Kemudian yaitu 2021 ya, sampai sekarang ya 2026, kurikulum merdeka, fleksibel dan berbasis pada proyek. Kemudian komponen kurikulum. Tujuan kurikulum ini yaitu kompetensi yang ingin dicapai. Nah, jadi tujuan utama dari kurikulum itu ada kompetensi yang ingin dicapai gitu. Jadi di dalamnya ada beberapa kompetensi yang harus dicapai tidak hanya oleh peserta didik, oleh pengajar, oleh gurunya juga gitu. Dan itu kemudian ada isi atau materi, di mana dalamnya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang dibahas di dalam kurikulum itu, tidak hanya keterampilan, tapi juga sikap. Karena pada hakikatnya semua itu berawal dari sikap.
Nah, dan ilmu mengikuti dan menyertai gitu. Kemudian ada strategi pembelajaran di mana metode dalamnya ada metode dan pendekatan yang digunakan. Nah, begitu. Kemudian ada organisasi kurikulum atau disebut juga struktur atau urutan materi. Jadi kurikulum itu menyusun organisasi kurikulum tadi, yaitu ada struktur dan urutan materi di mana materi itu tidak bisa diberikan secara acak. Jadi ada urutannya, ada tahap-tahapnya, ada stage-stage yang harus dilalui oleh peserta didik. Begitu juga oleh pengajar, oleh pendidik yaitu guru. Setelah itu ada evaluasi, yaitu penilaian hasil belajar. Setelah memberikan tugas dan memberikan pemberian ilmu bahasanya, kita harus melakukan penilaian. Penilaian akhir ini juga evaluasi untuk mengukur sejauh mana peserta didik itu paham dan mengerti tentang materi yang guru berikan. Dan evaluasi itu bertujuan untuk mengintrospeksi masalah yang ada pada peserta didik dan juga pada guru. Gitu. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ya. Ini tulisannya maaf typo ya. Yang pertama yaitu relevansi, yaitu sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Jadi kurikulum itu harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan fasilitas di sekolahnya begitu. Karena beda rentan umur, rentan kelas dan kemampuan, mereka memiliki bahasanya itu kemampuan yang berbeda-beda. Jadi semua harus sesuai dengan kebutuhannya begitu. Kemudian ada efektivitas atau efisiensi yang dimana mencapai tujuan dengan sumber daya yang optimal gitu. Kemudian ada fleksibilitas, mudah disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, ini yang pertama tadi yang disebutkan yaitu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekolah. Tentang materinya dan bahan ajarnya. Contohnya kita menggunakan Smart TV, kita menggunakan proyektor dan segala macamnya. Apakah sekolah itu memiliki? Apakah sekolah itu memadai? Gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan dan harus menyesuaikan. Masih bisa menggunakan media-media yang ada di lingkungan sekolah. Gitu. Sepertinya seperti halnya jika kita mengajarkan materi, contohnya materi teks deskripsi, kita bisa saja membawa peserta didik kita keluar kelas untuk melakukan observasi secara langsung dan pengamatan secara real time gitu. Tanpa adanya gadget ataupun teknologi. Kemudian yaitu berorientasi tujuan, yang dimana fokus pada capaian pembelajaran. Nah, yang seperti yang sudah disebutkan tadi, ada capaian pembelajaran yang harus dipenuhi. Kemudian yaitu ada demokratis dan berkesinambungan, yaitu melibatkan semua pihak dan berkelanjutan, di mana kurikulum itu memiliki capaian pembelajaran di mana tujuan akhir. Nah, tujuan akhir itu tidak akan berhenti dan harus berkelanjutan atau berkesinambungan gitu. Kemudian yaitu ada isu dan tantangan dalam pengembangan kurikulum. Apapun yang kita lakukan selalu ada tantangannya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tantangan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu integrasi teknologi. Belum merata di semua sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui pada akhir tahun 2025, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, membagikan beberapa Smart TV ke beberapa sekolah dan bertujuan untuk menunjang pembelajaran di masing-masing sekolah. Tetapi sayangnya hal ini belum merata. Jadi seperti halnya yang sudah dibahas tadi, kita bisa memanfaatkan hal-hal di sekeliling kita dan tidak harus berpatok kepada teknologi. Tidak ada, jadi tanpa teknologi pun kita masih bisa belajar dan bisa mengajar. Kedua yaitu adalah kesiapan guru, perlu pelatihan dan berkelanjutan. Nah, tidak hanya peserta didik yang harus belajar, guru sebagai pengajar dan pendidik harus juga belajar dalam melatih entah itu
materi untuk menyampaikan materi, entah menggunakan teknologi dan segala macam halnya. Kemudian yaitu adalah kebutuhan lokal atau versus nasionalnya, yaitu kurikulum harus adaptif, harus menyesuaikan, mudah diadaptasikan kepada peserta didik. Kemudian itu evaluasi yang relevan. Penilaian harus mencerminkan kompetensi nyata. Jadi yang dinamakan evaluasi dan penilaian itu harus mencerminkan kompetensi nyata. Di mana ini yang artinya tidak ada keberpihakan di mana kita sebagai pengajar, sebagai guru tidak boleh membawa dan menilai dengan perasaan. Nilailah peserta didik dengan kemampuannya. Jika dia tidak bisa, maka kita harus mengajarkan. Maka kita harus mengevaluasi itu. Kita harus mencari masalahnya. Di mana masalahnya? Apa solusinya? Gitu. Jika dia memang bisa, jika dia memang mampu, maka kita akan memberikan nilai yang sesuai. Jadi tidak boleh melihat si B ini lebih hebat, makanya kita harus ini. Di sini si B yang lebih kurang, ini kita berikan nilai yang rendah dan tidak ada interaksi gitu. Ini sayangnya banyak hal ini masih terjadi di Indonesia dan ini sangat sayang sekali, banyak sekali peserta didik yang merasa dan kena psikologisnya karena mereka merasa dibanding-bandingkan, merasa dipilih kasihkan gitu. Kemudian bagian posisi pembelajaran berbicara dalam kurikulum. Kurikulum Merdeka menempatkan keterampilan berbicara sebagai bagian kompetensi produktif dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak henti-hentinya kita belajar mengenai berbicara, gitu, pembelajaran berbicara. Seperti saya sekarang, peserta didik diharapkan mampu dan percaya diri untuk maju ke depan, untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Dan ini sangat penting untuk melatih public speaking agar kita nantinya saat peserta didik sudah dewasa, atau mengejar kerja atau melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi, mereka sudah bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik dan benar. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran berbicara, yaitu menyampaikan gagasan secara lisan, tentunya berargumentasi dan berdiskusi, kemudian menceritakan pengalaman atau informasi. Kemudian kita masuk kepada simpulan. Kurikulum adalah pedoman utama pendidikan yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Sejarah kurikulum di Indonesia menunjukkan perubahan dari fokus karakter hingga pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka. Komponen pentingnya meliputi tujuan, isi, strategi, dan evaluasi yang harus dirancang dengan terpadu. Prinsip pengembangan menekankan relevansi, efisiensi, fleksibilitas, serta keterlibatan semua pihak meski masih menghadapi tantangan seperti teknologi dan kesiapan guru tadi. Dalam pembelajaran berbicara, kurikulum menempatkan keterampilan lisan sebagai bagian penting literasi produktif, mendukung komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi agar siswa siap menghadapi tuntutan era modern. Jadi bisa disimpulkan kurikulum ini sangat penting dan sangat dibutuhkan agar tercapainya tujuan pembelajaran itu dengan baik dan benar. Sekian materi dari saya. Saya Muhammad Farid Aryansyah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.